Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Asih Rosna Ningsih, dan kepada teman-teman semua, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa kuliah pada hari ini. Kedua kalinya, marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau telah menuntun umatnya ke jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Langsung saja, saya di sini akan menceritakan asal-usul kronologis berdirinya kota Mekah. Sebelum asal-usul kota Mekah, kita juga harus tahu sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tidak jauh dari peristiwa Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim, yaitu beliau lahir di Babilonia, dan beliau buah hati dari ibu Amilah. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim juga adalah buah hati dari Buna bin Karbina bin Kabsi. Dan ayahandanya bernama Azar. Kelahiran Nabi Ibrahim itu bertepatan dengan dinobatkannya Raja Namrud, yaitu masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Raja Namrud itu terkenal sebagai raja yang sangat angkuh dan sombong, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Karena keangkuhan itu, dia selalu menobatkannya sebagai Tuhan. Setelah Nabi Namrud menjadi raja, pada waktu malam, Raja Namrud bermimpi, dan di mimpinya itu bahwa ada lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan, meluluhlantahkan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dengan adanya mimpi tersebut, Raja Namrud kemudian memanggil semua pengawal dan para dukun dan para dukun yang ada di kerajaan itu untuk mentafsirkan apa yang akan terjadi dengan adanya mimpi itu. Kemudian ada salah satu dari penafsir bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Raja Namrud. Dengan mendengar itu, kemudian Raja Namrud memerintahkan untuk semua bayi laki-laki yang lahir pada malam itu untuk dibunuh. Dan ayah dari Nabi Ibrahim dengan mendengar itu, yang sebagai ayah Nabi Ibrahim sebagai pemahat, mendengar itu langsung pergi ke rumah dan memberitahu istrinya kalau semua bayi laki-laki itu akan dibunuh. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke hutan dan dihanyutkan. Nabi Ibrahim dibawa ke hutan dan disembunyikan oleh ayahnya. Di hutan, Nabi Ibrahim terus tumbuh dewasa menjadi remaja yang pintar, dan di situ Nabi Ibrahim sambil mencari siapa sebenarnya Tuhan yang harus dia sembah. Dan Nabi Ibrahim di hutan itu melihat matahari, dan dia mengira bahwa matahari itu adalah Tuhan yang harus disembah. Sore kemudian, menjelang maghrib, matahari itu tenggelam, dan ternyata Nabi Ibrahim sadar kalau
matahari itu bukanlah Tuhan. Kemudian muncullah bulan dan akhirnya Nabi Ibrahim berpikir bahwa bulanlah Tuhannya. Bulan juga siang hari tenggelam berganti menjadi matahari dan berpikir lagi ternyata bukan bulanlah Tuhan yang harus disembah. Kemudian Nabi Ibrahim terus berpikir dan akhirnya mendapatkan jawaban kalau Tuhannya adalah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Akhirnya nggak lama dari kejadian itu, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, dinobatkan sebagai seorang nabi. Perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu untuk pergi ke kota Babilonia, yaitu tempat kelahiran beliau, karena di sana masyarakat Babilonia itu masih menyembah berhala dan banyak sekali patung-patung yang disembah oleh masyarakat tersebut. Kemudian setelah Nabi Ibrahim datang ke kerajaan tersebut, melihat patung-patung yang berserakan dan banyak sekali patung-patung yang disembah oleh masyarakat Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim melihat salah satu dari masyarakat itu dan bertanya, apakah kalian selalu ke sini untuk beribadah? Dan masyarakat pun menjawab, ya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk menghancurkan berhala yang ada di tempat itu, tempat ibadah masyarakat Babilonia. Semua berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, hanya satu berhala yang tidak dihancurkan, yaitu berhala patung Raja Namrud. Sengaja Nabi Ibrahim tidak menghancurkan karena itu untuk bukti kalau patung itu tidak patut untuk disembah. Dan akhirnya para masyarakat yang ada di sana melihat hancurnya patung-patung tersebut dan marah. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke kerajaan Raja Namrud dan dihukum oleh Raja Namrud, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Dan ternyata dengan kuasa Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Dan akhirnya dari peristiwa itu, Raja Namrud dan masyarakat kaget dengan peristiwa mukjizat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Palestina. Dan di Palestina itu terdapat raja yaitu Raja Tutis yang dia itu raja yang terkenal sebagai raja yang ganas dan dia selalu ingin memuaskan gairah gitu. Langsung aja ya Bu, langsung ke ininya. Jadi asal-usul kota Mekah itu pertama Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar pergi ke Mekah, diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah, dan di situ Siti Hajar menemukan air, dan air itu disebut dengan Zam-Zam, air Zam-Zam. Dan ada segerombol masyarakat Hujrum yang mendekati, dan di situ masyarakat Hujrum adalah masyarakat yang sangat cerdas dan teknologinya itu sangat bagus, dan akhirnya terbentuklah kota Mekah dengan ditempati oleh
oleh masyarakat Hujrum tersebut dan Siti Hajar dan bersama anaknya Nabi Ibrahim. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.